Ya, baik. Saya share screen. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita sampai di topik pembahasan tentang karya Agustinus yang besar, yang lainnya, magnum opus yang kedua, yaitu Civitate Dei atau Kota Allah, ya, City of God. Nah, di sini dalam mata kuliah kita sebutnya magnum opus kedua, ya, di mana magnum opus pertama yaitu pengakuan-pengakuan. Tetapi penyebutan ini tidak selalu tepat, ya. Kebanyakan orang mungkin malah menempatkannya kota Allah ini adalah ya magnum opus, ya inilah satu ini, gitu loh. Jadi tidak ada perlu sebut dua, gitu loh. Ya. Pada kenyataannya memang kota Allah lebih populer di dunia ini dari berbagai kalangan orang mengenalnya. Nah, kita akan lihat sedikit latar belakang dari Civitate Dei atau buku Kota Allah. Kita lihat sedikit background berkaitan dengan buku ini dan background berkaitan dengan situasi kondisi pada zaman Agustinus hidup. Dalam sejarah, kota Roma itu hancur pada tahun 410. Ya. Kota Roma hancur itu menandai jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Ya. Jadi Kekaisaran Romawi setelah berkembang terus maju, belakangan dia terbagi menjadi dua, Romawi Timur dan Romawi Barat. Nah, yang kita bicara di sini adalah Romawi Barat, Kekaisaran Romawi Barat. Jadi Kekaisaran Romawi Barat praktis hancur dengan jatuhnya kota Roma bulan Agustus tahun 410. Artinya apa? Kekaisaran Romawi Barat itu hancur, kota Roma itu hancur ketika Agustinus masih hidup. Ya. Jadi dia masih hidup di tengah-tengah, di pertengahan umurnya Agustinus, hancurnya kota Romawi. Nah, hancurnya kota Romawi itu diiringin dengan penyerangan dari namanya orang Goth, ya, daerah sekitar Jerman sana. Ya, zaman dulu waktu itu belum ada namanya negara Jerman, yang ada berbagai bangsa atau kelompok-kelompok kecil, kerajaan-kerajaan kecil, ya, atau gerombolan-gerombolan kecil. Dari tahun 410 hancurnya Roma dan Agustinus masih tetap aktif melayani sebagai seorang bishop dan sebagai seorang uskup. Terus mereka bergumul dengan berbagai macam polemik di dunia ini. Kekaisaran Romawi yang begitu besar, begitu agung, dan dikatakan membawa damai, ternyata bisa hancur juga. Ya. Maka 2 tahun kemudian, ya, 2 tahun kemudian, Agustinus mulai menulis buku Kota Allah. Jadi buku ini mulai ditulis pada tahun 413 dan selesainya baru 426. Ya. Jadi buku ini sendiri ditulis dalam jangka waktu 13 tahun. 13 tahun dia menggumulinya dan menuangkan isinya. Di tengah-tengah menulis ini, Agustinus tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang uskup, sebagai seorang bishop, dengan ada tugas pengembalaan dan juga tugas seringkali juga dengan pastoral melalui surat menyurat ataupun risalah-risalah kecil lainnya, dia tetap menulis. Ya. Jadi kitab ini yang ditulis paling panjang, buku ini yang ditulis paling panjang.
13 tahun baru dia menyelesaikannya. Lalu kitab ini, ya, atau buku ini merupakan karya yang paling komprehensif, paling tebal dari seluruh karya Agustinus. Ya. Yang saya temu di perpustakaan kita ini ada satu versi, ya, dari namanya Image Book, ya. Diterbitkan bukunya agak kecil, hurufnya juga ya sedang lah hurufnya, ya. Jadi setebal gini, ya, setebal gini. Dan ini pun di dalam buku ini pun ini dikatakan ini adalah seri abridged, ya. Maksudnya seri yang dipotong-potong, diringkas, dianggap yang tidak terlalu relevan, tidak dimasukkan. Ya. Tapi buku ini sendiri pun paling tidak dia memuat bisa 80-90% dari seluruh karya Agustinus, buku aslinya yaitu Kota Allah. Saya punya sendiri yaitu sebesar gini juga, tapi itu edisinya kelihatannya lengkap. Ya. Itu seri dari penerbit Penguin. Ya. Kalau ini tidak ini ringkas, abridged, maka ya kita susah jadi patokan. Nah, kalau yang saya punya sendiri itu kertasnya kertas koran tipis, tapi tebalnya kurang lebih gini. Ya. Kalau di sini halamannya 550-an lebih. Nah, kalau seri Penguin yang saya punya ini setebal gini juga, cuma kertasnya lebih tipis dan kertas koran, itu 1100 halaman. Ya, 1100 halaman. Sebesar begini juga, buku kecil, buku pocket. Ya. Tapi yang seri Penguin itu lengkap, tidak diringkas-ringkas. Jadi memang buku Kota Allah ini buku yang tebal sekali. Ya, buku yang tebal sekali. Di dalam edisi bahasa Inggris, seri Penguin itu 1100 halaman. Mungkin kalau diterjemahkan nanti satu hari ke dalam bahasa Indonesia, saya rasa dengan ukuran huruf yang sama, dengan kertas yang sama, mungkin bisa jadi mungkin 1300 bahkan 1500 halaman. Ya, sekitar gitu. Jadi ini memang satu buku yang tebal sekali. Ya, tebal sekali Kota Allah itu. Tidak heran bahwa dia menyelesaikannya sampai 10 tahun lebih. Nah, terus kita lihat yang berikutnya. Buku atau kitab Kota Allah ini dengan latar belakang bahwa kekristenan menghadapi tuduhan. Ya, kekristenan salah satunya dijadikan kambing hitam tentang kejatuhan kota Roma atau tentang hancurnya kekaisaran Romawi Barat. Kekristenan dianggap sebagai salah satu penyebab runtuhnya kekaisaran Romawi Barat, hancurnya kota Roma. Nah, memang pada waktu itu ketika kota Roma dihancurkan, dikatakan bahwa kekaisaran Romawi Barat sempat lari dulu, para pemimpinnya sempat lari ke kota lain di bagian Italia itu juga. Nah, menghadapi tuduhan pembicaraan di masyarakat umum tentang kekristenan sebagai salah satu penyebab runtuhnya kota Roma, maka Agustinus menulis City of God, menulis buku tentang Kota Allah. Ya. Jadi Agustinus hendak membantah anggapan umum tersebut. Ya. Anggapan umum tersebut. Sambil membantah, terus nanti di bagian-bagian setengah terakhir, Agustinus baru di situ menguraikan kota yang ideal. Atau kalau kita mau sebut kerajaan yang ideal. Jadi dengan demikian sebenarnya Romawi juga tidak bisa dikategorikan sebagai ideal, walaupun Kekaisaran Romawi memberikan banyak sumbangsi bagi peradaban dunia, termasuk bagi perkembangan kekristenan pada zaman itu dan sebelumnya. Nah, ini sedikit background kita perlu tahu. Terus sekarang kita coba maju.
garis besar. Ya. Garis besar dari buku Kota Allah. Ya, silakan satu orang membacakannya. Silakan Pak Ibu Pak Bildad deh bacakan. Garis besar, buku 1 sampai 5 melawan mereka yang mempertahankan penyembahan pada ilah-ilah. Buku 6 sampai 10 melawan mereka yang mempertahankan penyembahan ilah dapat membawa kebahagiaan hidup. Buku 11 sampai 14 menguraikan asal-usul dua kota. Buku 15 sampai 18 menguraikan kemajuan atau perkembangan dua kota. Buku 19 sampai 22 menguraikan akhir dari dua kota. Oke, ya. Nah, buku Kota Allah sendiri atau kitab Kota Allah sendiri itu seluruhnya ada 22 bab atau kita sebut 22 buku. Ya, 22 bab atau 22 buku. Ada orang membaginya atas 5 bagian, dan pembagian 5 bagian ini juga mengikuti pandangan Agustinus. Ya. Tapi ada orang yang hanya membagi atas 2 bagian. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu dengan ulasan yang membagi 2 bagian, maka bagian pertama itu adalah buku 1 sampai 10. Bagian kedua buku 11 sampai 22. Ya. Kalau pembagian atas 2 bagian. Nah, tapi kita di sini saya mengajak kita melihat pembagian atas 5 bagian sehingga menjadi lebih detail. Di mana bagian pertama bab 1 sampai bab 10 itu buku 1 sampai buku 10 diperinci lagi menjadi 2 bagian. Ya. Nah, di bab 1 sampai 5 atau buku 1 sampai 5 Agustinus hendak melawan orang-orang yang mempertahankan tentang penyembahan pada ilah-ilah. Jadi masyarakat atau orang-orang Roma atau warga negara Roma, sebagian dari mereka berbincang-bincang menanggapi kehancuran kota Roma. Mereka melihat kita tetap penting menyembah ilah-ilah. Justru karena kita sudah mulai lalai menyembah ilah-ilah, maka kota Roma menjadi hancur. Karena kita sudah mulai lalai menyembah ilah-ilah, maka Romawi Barat dibiarkan oleh dewa-dewi diserang, ditaklukkan oleh musuh. Nah, pandangan itu dijawab oleh Agustinus melalui buku 1 sampai 5. Lalu buku 6 sampai 10 Agustinus hendak melawan orang-orang yang mempertahankan penyembahan ilah yang menurut mereka dapat membawa kebahagiaan hidup. Jadi bagi sebagian orang Romawi, penyembahan pada ilah itu membawa berkah dalam hidup mereka, ya, membawa kebahagiaan. Justru karena lalainya penyembahan terhadap ilah sudah dilalaikan oleh karena dilarang dalam kekristenan, maka kebahagiaan hidup mereka sekarang hilang. Ya, kebahagiaan hidup mereka menjadi pupus dengan kedatangan serangan dari orang God, ya, atau ada orang vandal dan lain-lain. Nah, Agustinus dalam bab 1 sampai bab 5, bab 6 sampai bab 10 mencoba menjawab masalah itu. Jadi sudah selesai dia menjawab pandangan yang umum beredar itu. Ya, maaf, jadi ada barang jatuh. Di bagian kedua kita melihat yaitu buku 11 sampai 22. Ya. Nah, buku 11 mulai menguraikan asal-usul 2 kota atau asal-usul 2 kerajaan. Ya. Nah, jadi mulai dari sini, mulai dari bab 11 itu, sebenarnya nanti secara praktis bisa juga dipahami sebagai ulasan-ulasan terhadap sejarah dalam Alkitab. Ya. Singkat kata bisa juga dikatakan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi asal-usul dari 2 kota dimulai dengan Kain dan Habel. Ya. Satu melambangkan kota duniawi
satu lagi melambangkan kota ilahi, atau yang satu melambangkan kerajaan duniawi, satu melambangkan kerajaan surgawi. Begitu gambaran umumnya. Terus di bab buku 15 sampai 18 itu terus uraikan lagi, berkembang juga, di samping dia menginterpretasi Alkitab, menguraikan kemajuan atau perkembangan dari dua kota. Ya, bab 15 atau buku 15 sampai buku 18. Dua kota itu terus berkembang. Dan dua kota itu kadang-kadang tercampur baur di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Nah, sampai bagian terakhir, buku 19 sampai 22 menguraikan berakhirnya dua kota ini. Ya, bagaimana dua kota ini bisa berakhir? Ya, dua kota ini berakhir, tentu pada akhirnya yang tertinggal adalah kota Allah. Yang tertinggal adalah kerajaan ilahi. Artinya kerajaan duniawi atau kota duniawi itu ya selesai, ya musnah. Nah, ini bagian kedua, ya, dari buku 11 sampai buku 22. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau setelah buku ini terjemahkan ke bahasa Indonesia, ini bisa menjadi satu bacaan umum bagi semua orang Kristen. Saya pikir dengan pendidikan setara SMA dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia, orang-orang baca ini bisa mengerti. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, orang-orang selesai baca ini, dia bukan hanya bisa mengerti perspektif dunia ini, tapi dia juga bisa mengerti perspektif Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baik, kita maju lagi sedikit. Terus dari latar belakang kota Allah dan juga dari garis besar atau isi dari buku kota Allah, kita coba menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, karya ini menjadi kajian umum. Ya. Maksudnya adalah buku kota Allah ini dihargai oleh semua akademisi dari zaman Agustinus sampai zaman kini. Jadi dihargai oleh semua kalangan, yaitu kalangan umum. Maksudnya dia tidak terbatas pada orang-orang Kristen saja. Nah, waktu itu kita sebut pengakuan-pengakuan itu magnum opus 1. Terus di sini kita sebut kota Allah ini magnum opus kedua. Untuk masyarakat umum, masyarakat non-Kristen, maka lebih tepat dikatakan magnum opus itu cuma ada satu dari Agustinus, yaitu kota Allah. Nah, karya inilah yang menjadi kajian masyarakat umum. Dan karya Agustinus inilah yang paling dihargai oleh orang-orang dari berbagai kalangan, termasuk berbagai disiplin ilmu. Ya, berbagai disiplin ilmu yang dimana mereka merasa membaca ini memberikan manfaat dan buka wawasan mereka. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mengamati orang-orang yang meneliti ya, karya Agustinus, baik orang-orang yang menulis skripsi, tesis, termasuk disertasi, ya, maka Bapak Ibu akan bisa menemukan ada orang-orang mengkaji meneliti kota Allah ini dari bidang politik, sejarah, dan filsafat. Ya. Jadi dari 3 bidang disiplin ilmu ini, ada orang-orang yang melihat kota Allah ini penting dan layak untuk diteliti. Ya, termasuk menjadi tesis dan disertasi. Kalau tidak salah, saya pernah baca ya, ada orang Indonesia juga, mungkin dia kuliah di Barat. Nah, dia menulis entah skripsi kah, tesis kah, atau disertasi. Kemungkinan tesis atau disertasi. Ya, nah, dia mengkaji buku ini, ya, mengkaji buku kota Allah ini dari segi politik. Ya. Hasil penelitian orang tersebut
sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, bukunya sudah terbit lama sekali, ya, 30 tahun lalu kali. Ya, saya pernah lihat, dan bukunya diterbitkan dalam bahasa Indonesia tidak begitu tebal, ya, tidak begitu tebal. Paling-paling mungkin sekitar ukuran buku biasa, saya rasa sekitar maksimal 120 halaman. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa cari di perpustakaan-perpustakaan yang agak kuno. Ya, kemungkinan buku itu tidak terbit ulang lagi. Main bagus, dia mengkaji kota Allah, pandangan Agustinus dari aspek politik. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti temu disertasi orang, tesis orang, skripsi orang yang membahas Agustinus khususnya dari bukunya Agustinus Kota Allah, maka biasanya akan jatuh kepada 3 disiplin ilmu yang menelitinya. Mungkin dari bidang politik, mungkin dari sejarah, atau juga dari filsafat. Ya, silakan. Saya yakin di bahasa Inggris akan lebih banyak lagi kita bisa bertemu. Ya, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, lalu hal ketiga, buku Kota Allah ini buku yang tebal sekali dan diselesaikan dalam waktu yang lama. Ya, cuman konsisten di tengah-tengah kesibukannya dia terus melanjutkan. Kenapa itu bisa lama? Bisa lama karena yang meliputi keseluruhan kitab suci. Ya. Dan kemungkinan juga karena Agustinus melihat ya pergumulan pada masa itu di tengah-tengah masyarakat begitu pentingnya untuk dia memberikan jawaban. Ya, sehingga dia harus menulis buku yang begitu tebal, diselesaikan dalam waktu yang begitu lama, dan itu masih diiringi dengan dia tetap menjalankan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanannya keseharian, ya, tanpa meninggalkan itu sedikit pun. Ya. Jadi nyaris jarang ada sekali orang pada zaman dahulu itu yang ambil satu waktu seperti khusus studi dan mengembangkan tulisan, jarang. Ya, paling-paling kita hanya bisa temu dengan Luther waktu dalam pengasingan, ya, menghindari pengejaran, ya dia secara praktis harus bersembunyi, mengurung diri, dan di situ dia menggunakan waktunya untuk riset dan menulis. Ya. Tapi para penulis bapak-bapak gereja pada umumnya enggak, mereka tetap menjalankan tugas tanggung jawab mereka, seharian mereka, dan mereka menulis. Nah, ini beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan dari Kota Allah. Agustinus sendiri menyebut ini adalah tugas raksasa, ya, tugas raksasa, dan pada akhirnya bisa diselesaikan. Dia mengatakan kalau orang mau berterima kasih pada Allah. Kalau ada orang mau berterima kasih bersama-sama dengan dia, ya berterima kasih pada Allah, karena pada akhirnya dia bisa menyelesaikan tugas raksasa ini, yaitu buku yang tebal. Ya. Nah, oke, itu beberapa hal kita bisa gambarkan dari buku Kota Allah. Silakan sekarang, ada hal-hal mau didiskusikan. Pak Ali. Ya. Dari 5 poin pembagian topik ya dari buku ini, saya tadi sempat kebayang apakah punya Agustinus memiliki kesengajaan menyusun dalam 5 poin gitu ya, karena kebiasaan dari bapak-bapak gereja merujuk kepada rasul-rasul, contohnya kayak Matius gitu kan, hukum Musa, 5 hukum Musa, pembagian dari kitab Musa gitu ya Pak, itu kadang-kadang memaknai dari setiap pembagian gitu. Contohnya Matius dibagi dalam 5 bagian kelompok besar karena Matius mencoba melihat hukum Musa, buku-buku Taurat Musa gitu ya. Apakah Agustinus ini memikirkan hal-hal yang kayak begitu Pak? Ini hanya sekedar pop-up di otak saya tadi. Ya. Gitu. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berikan tanggapan atas pertanyaan atau kesimpulan sementara ini? Silakan.
Ya, oke, nggak ada. Kalau tentang membaginya atas 5 bagian, saya masih sulit untuk memberikan ulasan-ulasan. Tapi apa yang penting untuk kita ketahui bersama, menurut saya adalah bahwa bapak-bapak gereja, dan bukan hanya mereka, orang-orang sejaman dengan bapak-bapak gereja, pada umumnya cara berpikirnya itu deduktif. Pada umumnya cara berpikirnya itu deduktif. Ya. Bapak-bapak gereja dan juga orang-orang yang sejaman dengan bapak-bapak gereja. Zamannya manusia pada waktu itu memang cenderung berpikirnya adalah deduktif. Nah, dari cara berpikir deduktif ini sangat mungkin dihasilkan kerangka yang besar ini, ya, di mana ada orang membaginya atas 2 bagian saja, di mana ada orang membaginya atas 5 bagian. Ya, pembagian atas 2 bagian itu juga punya alasan yang kuat, ya, dan memang ada kenyataannya seperti itu dalam kalau kita menelusuri buku ini. Dan pembagian atas 5 bagian tentu itu akan lebih detail, ya, lebih detail dalam arti menolong kita untuk memahami apa sih isinya gitu loh, sebelum kita membaca keseluruhan buku itu sendiri, ya. Jadi lebih cenderung menurut saya faktor utama adalah cara berpikir masyarakat yang deduktif, atau cara berpikir ilmuwan orang-orang besar pada zaman Agustinus yang deduktif, ya. Dan itu juga diikuti oleh Agustinus. Ya. Cara pembelajaran atau studi pada masa Agustinus, ya, di perguruan tinggi pada masa itu memang cara berpikirnya deduktif. Tapi kalau kita mau bicara sampai zaman sekarang, banyak ilmu pada zaman sekarang, ketika ilmu itu disampaikan atau ketika jurusan disiplin ilmu itu diajarkan di universitas atau sekolah tinggi, institut, dan lain-lain, kalau kita lihat saja textbook-nya, ya, textbook dari berbagai disiplin atau berbagai mata kuliah, memang cara berpikirnya deduktif. Ya. Bukan berarti cara berpikir induktif tidak ada sumbangsinya, bukan. Ya. Tapi cara deduktif memang punya tempatnya sendiri. Ya. Dan cara berpikir induktif juga punya tempatnya sendiri. Ya. Nah, saya lebih melihat aspek seperti itu. Ya. Yang paling kentara juga sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat nanti adalah ya, tulisan Rasul Paulus. Ya. Cara berpikirnya sangat deduktif. Kalau komentar saya sana, ya. Kalau soal poin-poin itu kita harus baca, membuat perbandingan lebih banyak lagi, baru bisa tarik kesimpulan iya ataupun tidak. Oke, demikian, silakan. Pak Ali. Ya. Ya, mohon informasi Pak, kalau melihat apa latar belakang penulisan tujuan tadi itu kan ada istilahnya, ada untuk apa? Untuk ada latar belakang orang Kristen yang disalahkan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya Pak ada 2. Satu, dengan tujuan dengan latar belakang seperti itu, ketika akhirnya Agustinus harus menulis sampai sekitar 13 tahunan itu, untuk orang Kristen pada masa itu, adakah tujuannya tercapai? Artinya adakah dampak yang bisa dirasakan gitu Pak bagi orang Kristen pada masa itu? Kalau pada masa sekarang mungkin kita bisa merasakan, tapi pada masa-masa Agustinus masih hidup, ketika tulisan itu ditulis itu adakah dampak? Adakah dampaknya? Lalu yang kedua, kalau biasanya pada masa-masa seperti itu kan, zaman-zaman seperti itu setiap tulisan dibalas dengan tulisan gitu ya. Kalau zaman sekarang pakai sosial media ya balas-balasan di sana gitu. Nah, adakah Pak tulisan kira-kira yang mengcounter atau melawan menyangkah akan tulisan dari Agustinus terkait dengan kota Allah ini Pak pada masanya seperti itu sebagai pembanding gitu Pak kira-kira? Terima kasih Pak. Ya, ini menarik ya. Ini menarik pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian.
di dalam apa itu daftar bibliografi yang saya berikan waktu silabus awal itu, kadang-kadang dalam buku-buku yang ditulis berbagai penulis zaman sekarang, kadang-kadang mereka mengulas sedikit tentang kotak Allah, juga termasuk mengulas sedikit tentang pengakuan-pengakuan, termasuk buku-buku lain, ya, Christian Doctrine, On Teacher, ya, atau itu Trinity, ya, Trinitas. Ada kadang-kadang para penulis modern mengulas, termasuk ya ini buku kotak Allah. Silakan, ada yang memberikan tanggapan atas pertanyaan Pak Krisna? Oke, ada. Nah, apa ini lebih baik dikatakan begini, ya, jatuhnya kota Roma 410, kemudian orang di tengah-tengah masyarakat, ya tentu ada sebagian besar orang dalam kesedihan, ya, sebagian besar orang dalam kesedihan. Lalu dari kesedihan itu bincang sana, bincang sini, dan seterusnya. Dari kalangan orang-orang Kristen tentu juga ada pembicaraan tentang kenyataan hidup yang mereka hadapi waktu itu, ya. Di luar kekristenan juga ada. Nah, yang penting lagi Bapak Ibu nanti adalah setelah kejatuhan Roma itu ada orang-orang menulis. Ada juga orang-orang yang hidup sejaman dengan Agustinus, mereka mulai menulis, memberikan pandangan, terutama adalah dari orang-orang non-Kristen. Nah, kemungkinan besar dari mengamati hal itu, mendengar hal itu, bahkan membaca pandangan orang-orang tersebut, lalu Agustinus tergerak, ya, tergerak untuk menjawab dan memberikan pandangan. Ya, jadi lebih bisa dikatakan bahwa Agustinus hendak menjawab pandangan pada masa itu, termasuk Agustinus hendak menjawab tulisan-tulisan orang sejamannya, ya, pandangan-pandangan orang sejamannya, ya, itu bisa ditelusuri dan mestinya ada, ya, ada tokoh-tokoh masyarakat umum yang menulis tentang hal itu pada masa itu, yang tentu dalam bahasa Latin, dan sebagian besar mestinya sudah terjemahkan ke bahasa Inggris. Terus satu hal juga kita perlu tahu, Agustinus itu warga negaranya Romawi. Ya, Agustinus itu warga negaranya Romawi. Bapak Ibu bisa sedikit perbandingkan dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus darah dagingnya Yahudi, tapi Rasul Paulus warga negaranya Romawi. Itu sebabnya Rasul Paulus boleh dan berhak naik banding sampai kota Roma, supaya perkaranya tidak hanya diputuskan oleh pemerintah setempat, tapi bisa sampai pemerintahan pusat. Nah, dengan Agustinus sebagai seorang warga negara Romawi, orang yang juga telah menikmati segala kemakmuran dan kejayaan kekaisaran Romawi, sekarang kekaisarannya hancur, atau kita mau sebut sebagai negaranya dia hancur. Ya. Jadi saudara perlu menempatkan diri dalam dua hal itu. Di satu pihak, Agustinus menempatkan diri sebagai seorang Kristen yang memahami Alkitab dan dia berusaha menjawab. Lain pihak, Agustinus juga adalah seorang warga negara Romawi dan pada masa hidupnya dia harus menghadapi kenyataan negaranya hancur. Kerajaannya yang besar sekali dan sekarang sudah berujung pada hancur dan lenyap. Ya. Itu realita, artinya itu kenyataan pahit, ya, pil pahit yang harus ditelan. Kalau kita mau bicara zaman sekarang, seandainya Bapak Ibu sekarang adalah seorang Indonesia yang sedang studi di Ukraina, atau Bapak Ibu sendiri adalah warga negara Ukraina, dan sekarang sedang menghadapi penyerangan besar-besaran ini.
gimana kita menempatkan diri? Apakah Romawi itu harus dibela mati-matian, atau sebaliknya Romawi itu harus dikritik mati-matian? Agustinus juga menghadapi pergumulan akan hal itu. Nah, dengan kesadaran penuh akan dua kenyataan ini, Agustinus menulis. Ya. Ini satu perspektif yang penting sekali untuk kita ketahui, supaya ketika saudara-saudara membaca langsung kota Allah, kita bisa membacanya dengan lebih hidup. Ya, atau ketika kita baca, mau tidak mau kan kita harus menafsirkan kota Allah. Kita bisa menafsirkannya secara tepat dan benar. Ya. Kalau tidak, kita akan mengawang-awang. Ya. Apa gitu maksudnya? Apa gitu maksudnya? Atau nanti jangan-jangan nanti kita pahami sebagai, kok sepertinya ini buku puji-pujian pada Allah, atau ini kota Allah ini adalah yang menafsirkan Alkitab, mengulas Alkitab, gitu. Jadinya begitu kan? Padahal tidak sekedar itu. Ya. Unsur menafsir Alkitabnya ada, unsur mengulas Alkitabnya ada, tapi unsur konkret berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada masa itu sangat kental. Anggapan saya sih begitu. Pak Ali, Ya. kalau gitu boleh dibilang waktu sebelum hancurnya kota Roma itu menjadi ikon, Pak ya, Aha. peradaban dunia Ya. pada waktu, boleh dikatakan Ya, betul ya. ya. Puncak suksesnya Kristen, Pak. Putus-putus, Pak Alex. Pak Alex, coba ulang. Oke. Apakah sebelum hancur kota Roma, berarti itu Roma ini menjadi pusat peradaban dunia yang dianggap sangat luar biasa, yang majunya luar biasa pada waktu itu, puncak peradaban dunia atau budaya, dan puncak peradaban kekristenan juga, Pak. Kemajuan Kristen yang luar biasa, Pak. Ya. Ya betul, Pak ya. Iya. Dan apakah seolah-olah ya tidak akan terulang lagi ya dalam zaman-zaman dunia sekarang, Pak ya? Bisa kita ceritakan menjadi representasi, kita perbandingkan negara Amerika atau apa gitu, Pak? Iya. Susah kita mau ngomong seperti itu, ya. Tapi yang bagian-bagian awal tadi itu ya benar begitu adanya, ya. Kan dari zamannya Perjanjian Baru, ya, zamannya kitab Injil, zamannya Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, Roma juga sudah mencapai kejayaan. Ya, dan itu terus masih berlangsung 5 abad. Ya, kalau sampai zamannya Agustinus kan berarti kita hitung masih 4-5 abad. 4-5 abad terus berkembang, tapi pada masa Agustinus bisa bilang mengalami kemunduran. Kita hanya bisa katakan begitu. Ya. Dia masih menjadi pusat dunia, tapi dia mengalami kemunduran. Ya, kita bisa katakan begitu. Kalau sebelum Romawi masih banyak. Sorry Pak, kemundurannya itu karena kan intervensi gereja terlalu besar terhadap politik, Pak. Betul ya? Gimana? Kemundurannya itu terjadi karena intervensi gereja terlalu besar terhadap dunia politik Roma, Pak. Loh, kalau seperti itu kenyataannya, ya malah kekristenan bisa disalahkan. Tapi kenyataannya kan seperti itu, Pak. Enggak. Enggak. Ya. Enggak seperti itu. Kalau kita nanti bicaranya abad pertengahan, abad 5 sampai 13, betul seperti itu. Ya, kalau kita bicaranya abad 5 sampai abad 13, sampai reformasi, betul begitu. Tapi zamannya Agustinus mestinya enggak. Enggak begitu. Ya, Pak, oke. Ya, enggak begitu. Zamannya Agustinus kan ya kekristenan masih terus bertumbuh dan berkembang.
tapi tidak sampai sehebat perkembangannya di abad 5 sampai abad 13. Abad 5 dan abad 13 itu bisa bilang ya puncak perkembangan kekristenan. Kita bisa katakan begitu. Ya. Tapi zamannya Agustinus belum sampai sehebat begitu abad 5 sampai 13. Ya. Memang dibandingkan abad pertama tentu sudah lebih berkembang. Ya. Atau abad pertama kan kita hanya bisa katakan baru mulai lahir gereja itu. Dan kemudian gereja tersebar luas seperti catatan Kisah Rasul dan terus tersebar luas di zamannya Agustinus. Nah, kalau kita mau katakan, kalau kita tempatkan, ya, setelah Agustinus atau setelah kerajaan Romawi, tidak ada lagi yang besar. Ya. Sebelum kerajaan Romawi banyak yang besar. Ya. China pernah besar dan luas sekali. Ya. China pernah besar dan luas sekali, menjadi pusat peradaban dunia. Yunani pernah luas, besar sekali, tapi waktunya pendek, gitu. Ya. Babilonia pernah besar sekali, jaya sekali. Ya. Persia juga pernah besar sekali, jaya sekali. Ya. Itu dalam sejarah. Kalau setelah Romawi ya tidak ada. Ya. Setelah Romawi tidak ada. Ya. Terus berkembang sampai dengan ya bisa bilang abad 19 dan 20 baru ada. Baru ada, tapi juga mungkin tidak akan sebesar Babilonia, tidak akan sebesar Persia, tidak akan sebesar Yunani dan Romawi lagi. Ya paling-paling sekarang kita kalau mau banding-bandingkan, kalau paksa-paksakan, mungkin Amerika segala sesuatu di masa kini. Iya kan begitu toh? Zaman itu, zaman Agustinus, ya Romawi segala sesuatunya. Ujung dunia ya atau pusatnya dunia ya Romawi itu pusatnya dunia atau ujungnya dunia kalau menurut kata-kata Kisah Rasul. Ya. Sebarang siapa sampai Roma ya sampai ke ujung dunia, dianggap begitu. Ya. Karena Roma itu pusat dunia pada waktu itu. Ya. Orang-orang berebut ke sana. Kalau kita mau banding-bandingkan sekarang ya mungkin kalau mau dipaksa-paksakan juga ya Amerika. Ya. Nah seandainya Bapak Ibu sekarang adalah seorang yang walaupun misalnya bukan darah dagingnya orang Indonesia, orang Tionghoa, atau betul-betul warga negaranya dari Indonesia, lalu hijrah ke Amerika dan Bapak Ibu tinggal di sana, Bapak Ibu mendapatkan green card atau bahkan betul-betul menjadi warga negara Amerika, dan Bapak Ibu sedang menghadapi kemunduran negara Amerika. Itu kira-kira perasaannya yang bisa disetarakan dengan pergumulan Agustinus. Dan lebih penting lagi, kalau selagi Bapak Ibu masih tinggal di Amerika sebagai seorang warga negara Amerika, dan Bapak Ibu betul-betul satu hari dengan mata kepala sendiri melihat Amerika diserang dan dihancurkan. Begitu pergumulannya. Nah, macam-macam nanti reaksi kita. Mungkin Bapak Ibu akan bilang, ya saya akan berjuang mati-matian seperti merebut Indonesia merdeka dulu. Ya, dengan darah daging saya akan pertahankan Amerika. Bisa ada orang berpikir begitu, ya, karena didasari oleh nasionalisme, patriotisme, ya. Tapi tidak begitu cara berpikir Agustinus, ya, tidak begitu. Agustinus bisa menempatkan dirinya untuk melihat, meneropong berbagai permasalahan dengan jernih. Apakah runtuhnya Romawi, hancurnya Romawi berarti habisnya hidup Agustinus? Enggak juga kan? Dan kalau Bapak Ibu adalah warga negara Amerika, sudah menikmati segala kemakmuran di sana, lalu Amerika satu hari diserang oleh entah siapapun negara itu, ya. Mau Rusia, mau apapun terserah, dan betul-betul hancur. Apakah itu juga berarti dengan hancurnya Amerika terus hidupnya Bapak Ibu habis di situ? Kalau hidupnya kita habis di situ, ya kita tidak ada bedanya dengan orang-orang lain pada umumnya. Tapi Agustinus bisa menempatkan diri, dia adalah juga warga negara kota Allah.
Ya. Warga negara kerajaan surgawi. Ini kalau kita mau pikirkan lagi hal begini, banyak sekali menarik dari perspektif buku ini. Nah, coba kita menempatkan diri bergumul dengan zamannya, ya, sehingga setiap kata-kata kalimat dalam kota Allah itu menjadi hidup. Kalau enggak, kita hanya akan membaca mengawang-awang. Dan sebenarnya setiap kitab dalam Alkitab juga seperti itu. 39 dalam PL, 27 dalam PB, setiap kitab itu, kalau kita bisa menempatkannya secara benar dan tepat, sesuai dengan zamannya, itu juga setiap kalimatnya akan sangat kuat berbicara. Pak Ali. Ya. Ya. Silakan Bu. Silakan Bu Rina. Bu Ida dulu aja, kan I. Silakan Bu. Ya, Pak Ali, pada masa itu ya, berarti kekristenan itu negara Roma pada waktu itu yang paling besar itu kekristenan ya. Terus secara spesifik rumor yang terjadi pada saat itu apa gitu loh tentang kekristenan sehingga kekristenan ini sampai dituduh menjadi penyebab hancurnya kota Roma pada saat itu. Ya, terima kasih. Sambung ke Ibu Rina. Kalau saya masih melanjutkan yang tadi itu Pak Ali. Tadi kan kita sudah melihat ya pembagian topik di dalam yang ada di dalam 22 buku yang ditulis. Itu, yang saya pikirkan pertama, Agustinus pasti menuliskan sesuatu yang didasarkan pada keyakinannya di dalam Tuhan. Apalagi di tahun itu kan ya dia sudah bahkan menjadi seorang pemimpin gereja juga kan. Pertanyaan saya, apakah di dalam kesemua tulisannya itu dasar tentang keyakinannya kepada Tuhan itu sangat kuat? Karena tadi kita melihat bahwa buku ini tidak hanya bicara soal soal Alkitab, tetapi juga bagaimana politik, sejarah dan filsafat kita itu juga dikandung di dalam buku ini. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana pembaca pada hari ini, tadi Pak Hari sempat menyaksikan ya, ada bahwa juga dikutip tidak hanya di dalam kelompok Kristen, bahkan studi dari buku ini pun juga bersifat umum. Nah, bagaimana orang-orang ini, saudara-saudara kita ini, itu mengutip dan atau mempelajari dan atau mendapatkan alur berpikir dari Agustinus ini, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Kalau berkaitan dengan iman Kristen, sebenarnya banyak persoalan bertumbuh pada penyembahan ilah itu. Penyembahan ilah-ilah dilarang di dalam iman Kristen. Dalam sejarahnya Yunani Romawi, budayanya Yunani Romawi, termasuk agamanya Yunani Romawi, jelas penyembahan pada ilah-ilah. Nah, dengan berkembangnya atau menyebar luasnya kekristenan pada masa itu, dan juga tentu berkembangnya sampai ke pusat kerajaan Roma, ada sebagian orang-orang di sana yang juga percaya, bertobat kan. Nah, dengan demikian berarti ya dari sudut pandang orang Kristen, mereka tidak akan menyembah ilah-ilah atau melarang penyembahan terhadap ilah. Sementara bagi orang-orang yang masih berpegang pada budaya Yunani Romawi, ya penyembahan pada ilah-ilah menjadi hal yang penting, menjadi hal yang biasa, tradisi, budaya, turun-temurun. Atau kita mau sebut sebagai agama turun-temurun. Jadi itu yang dipertentangkan. Ya.
Nah, lalu Agustinus mengajak orang menyorotin, ya, sebelum dia terlalu menyorotin dari Alkitab di bab 11 sampai 22, bab 1 sampai bab 10, di situ bisa tinjau secara umum. Kenapa Romawi menjadi hancur? Kenapa Romawi diserang? Kenapa Romawi bisa mengalami kemunduran? Ya. Semua kerajaan di dunia juga mengalami begitu. Ya. Semua kerajaan dunia ketika dia sudah maju, makmur, berkembang, di situ seringkali ada terjadi kemerosotan di segala bidang. Ya. Kemerosotan di ekonomi, politik, militer, dan sebagainya. Ketika masih dibangun sebuah kerajaan, masih diperjuangkan, orang-orang dalam kerajaan itu berjuang habis-habisan, ya, bekerja keras, berjuang habis-habisan, terus menang mereka, mencapai puncak kejayaannya. Terus setelah mencapai puncak kejayaannya, sama juga dengan kerajaan Israel di zaman raja-raja, zaman Tawarid begitu. Ketika dia sudah mencapai puncak keemasannya, masyarakat atau rakyatnya atau penduduknya dalam tanda petik menjadi berleha-leha. Salomo kan tidak pernah menikmati peperangan atau dalam tanda petik dia berjuang dalam perang. Dia hanya menerima hasil jadi dari perjuangan Saul dan Daud. Ya. Dan setelah itu ya pelan-pelan akan mengalami kemunduran. Ya. Karena orang-orang yang lahir kemudian, generasi yang lahir kemudian, mereka begitu lahir, ya Romawinya sudah makmur, sudah aman, segala sesuatunya tersedia. Dari situ pelan-pelan mengalami kemunduran, terutama lagi tambah lagi biasanya tambah lagi tentu korupsi. Ya, korupsi, kemunduran mental, moral, tidak ada lagi semangat juangnya. Lama-lama bangsa-bangsa yang lain yang sudah ditaklukkan, lama-lama mereka bangkit. Mereka kan melihat kesempatan. Maka bangsa-bangsa dari Jerman, Vandal, Goth itu, ya mereka menyerang. Bukannya menyerang satu kali langsung berhasil, enggak. Mereka menyerang, mereka ditaklukkan, terus mundur. Berapa tahun kemudian mereka susun lagi kekuatan, maju lagi, dan mereka akhirnya berhasil. Ya. Enggak sekali langsung jadi, enggak. Ya. Bagaimanapun Roma tetap ada tentaranya yang kuat, sistemnya yang kuat, tapi sistem itu lama-lama digerogotin oleh kemakmuran Roma. Ya. Mentalitas masyarakat menjadi lemah. Dan kita juga harus menyadari itu juga yang terjadi sekarang dalam sebagian besar orang-orang di Amerika dan Eropa. Mereka sudah cukup lama menikmati kemakmuran itu. Dan pelan-pelan digerogotin. Sejarah akan seperti itu. Jadi kota dunia itu dia digerogoti sendiri oleh kemapanannya. Ya kalau kita mau bicara gereja sebenarnya juga gitu. Gereja ketika sedang merintisan, sedang berjuang, kerja keras, terus maju, setelah itu sudah mencapai puncak keemasannya sebuah gereja lokal tertentu, terus diwariskan bergenerasi, lama-lama kadang-kadang mengalami kemunduran. Ya, kira-kira tanggapannya begitu. Kalau kita mau lebih luas lagi, sebenarnya PT-PT perusahaan multinasional juga begitu. Ya, orang yang berjuang merintis itu akan jauh lebih bekerja keras dibandingkan orang-orang yang menerima jadi dan melanjutkan. Sehingga ada orang mengatakan sebuah perusahaan itu maju tidak lewat dari 3 generasi. Ya. Di generasi ketiga atau keempat, dia akan mengalami kemunduran. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena etos kerjanya sudah berbeda sekali. Gereja juga begitu. Perusahaan besar pun akan begitu. Ya. Kodak pun tutup. Ya. Nokia pun ya tutup. IBM sudah dibeli oleh Lenovo.
Apa yang kita mau bicara? Ya tidak ada yang kekal di dunia ini. Agustinus sebenarnya tidak ada. Kerajaan dunia ini tidak ada yang kekal. Ya perusahaan-perusahaan dunia ini juga tidak ada yang kekal. Termasuk gereja lokal itu juga tidak ada yang kekal. Yang ada yang kekal adalah iman dari orang-orang dalam gereja itu. Dan mudah-mudahan iman itu terus bisa diajarkan pada generasi berikutnya. Apakah Agustinus tidak sedih dengan kehancuran Roma? Pasti ada. Ya. Ketika kehancuran kota Roma itu dikatakan dibakar 3 hari baru habis. Ya. Kota Roma itu perlu dibakar 3 hari baru habis. Nah, di tengah-tengah penghancuran kota Roma itu juga terjadi ya perampokan, pemerkosaan, ya, yang hanya bisa ditahan oleh pimpinan mereka Alarik. Alarik itu orang Kristen. Alarik yang memimpin orang-orang Goth dari Jerman itu, dia orang Kristen, ya. Tapi dia tidak bisa menghalangi bawahannya untuk memperkosa, untuk merampok dan lain-lain. Dikatakan Alarik itu hanya berhasil menghalangi anak buahnya apa? Untuk tidak menghancurkan gereja, untuk tidak menghancurkan kuburan orang Kristen. Yang lain-lain tidak berkuasa. Ya. Dalam peperangan apa yang bisa dikuasai? Ketika tentaranya sudah membrutal, dimabuk oleh kemenangan, ya apapun mereka bisa lakukan. Ya. Nah, dikatakan bahwa Alarik hanya bisa menghalangi anak buahnya untuk tidak merusak gereja dan tidak merusak kuburan-kuburan orang Kristen. Itu aja. Yang lain-lainnya tidak berdaya dia. Anak buahnya menjadi tak terkendali, apalagi dimabuk oleh kemenangan. Nah, apakah melihat hal itu Agustinus sudah sedih? Ya pasti juga sedih. Ya. Melihat perampokan, pemerkosaan, pembakaran. Ya. Itulah kenyataannya dalam peperangan. Perang yang paling di dunia ini hanya bisa diupayakan perang yang adil. Tapi di tengah-tengah perang yang adil pasti banyak korban juga. Ya, di tengah-tengah perang yang paling adil sekalipun pasti akan banyak korban. Ali, kalau gitu bisa dikatakan sebenarnya yang terjadi adalah kalau mau pakai istilah kekristenan menyerang kekristenan, Pak ya. Maksudnya? Kan dari bangsa ini, dari Eropa, dari Jerman ini juga kekristenan, kan, Pak. Menyerang kota yang tanda kutip juga kota Kristen, Pak, yang menjadi ikon. Jadi lebih kentalnya itu masalah politik, Pak ya. Kalau soal agama kan mungkin ini dari kelompok orang Jerman kan Kristen juga, Pak. Nah, tadi saya katakan itu Alarik pemimpinnya itu orang Kristen. Tentaranya kemungkinan sebagian Kristen juga sebagian bukan. Ya, sebagian Kristen, sebagian berarti bukan. lebih kental ke politiknya, Pak ya. Berarti ya. Sebagian besar kejadian di dunia ini tidak sangat erat berkaitan dengan agama. Ya, banyak peperangan dalam sejarah sampai zaman sekarang tidak terlalu berkaitan dengan agama, sangat sedikit yang berkaitan dengan agama. Ya. Kebanyakan adalah persoalan politik dan lain-lain. Nah, yang betul-betul pemicunya dari agama itu ada, tapi sedikit. Tapi sekarang rasanya dunia ini terbelah hanya masalah agama, kan, Pak? Kalau melihat sekarang ini, Pak. Kalau sekarang kan seolah-olah dunia ini terbelah karena masalah agama, Pak. Ya. Silakan ditanggapi ini. Silakan saudara-saudara yang lain menanggapi. Makanya kita butuh kota Allah ya Pak Ali ya. Tapi hebat, Pak. Saya sangat salut dengan Agustinus. Setelah tahu latar belakangnya, baru bisa memahami. Kalau enggak, ngawang, Pak. Betul, Pak. Setelah memahami, tapi justru membuat sedih, Pak. Dunia ini seperti pendulum, Pak. Jadi, nggak ada yang kekal. Nanti ke sini, nanti ke sana. Sekarang Eropa sudah mulai turun
arah pendulumnya ini sudah ke arah lain lagi. Dulu kita kiblatnya ke Eropa, kemana begitu bangga, jadi Amerika segala. Sekarang pendulum itu kayaknya sudah berpindah lagi. Gereja-gereja di Eropa di mana dijual kayak gitu, kita sedih juga, Pak. Ya seperti ini ya. Ya itulah mungkin yang dilihat Agustinus. Akhirnya kehebatan Agustinus itu bagaimana dia bisa mengawinkan tanda kutip kehidupan hari ini dengan kehidupan yang akan datang. Itu hebatnya dia di sana, Pak. Salut, Pak. Ya, ya. Tidak usah bicara sampai kehancuran suatu negara tertentu. Ya, orang berada dalam kondisi pandemi corona 3 tahun ini aja, banyak yang sudah linglung, ya, banyak yang sudah patah semangat, ya, nggak tahu lagi hari depan mau apa, ya. Apalagi kalau orang yang berada di dalam kondisi yang negara berperang terus 10, 20 tahun, 30 tahun. Dia jalani hidupnya terus dengan peperangan, lari sana lari sini, syukur-syukur tidak sampai mati, syukur-syukur tidak sampai cacat, masih lari sana lari sini terus. Ada orang-orang yang mengalami seperti itu. Ya. Orang seperti itu, kalau tidak ada pengharapan ke masa depan atau pengharapan akan dunia kekal, tidak tahan orang-orang itu hidup. Sebentar ngepak-ngepak barang lagi, angkat koper lagi, pindah lagi kan. Nanti ngungsi lagi, pasang tenda lagi misalnya. Belum lama nanti daerahnya serang lagi, kabur lagi, lari lagi, sana sini. Begitu terus. Nah, tapi mestinya kalau orang punya pengharapan yang kekal, dia tetap bisa tangguh menjalani hidup itu. Dan sebenarnya ya, kembali lagi, kesusahan hidup tidak akan meruntuhkan orang beriman. Ya. Kesusahan hidup itu malah menjadi api penguji. Ya. Api penguji yang memperlihatkan ya dia emas murni. Saya baca latar belakang ini dan siapin bahan ini, ya saya makin tertarik untuk baca seluruhnya buku itu, Kota Allah. Saya baru pernah baca buku itu cuma bab 11, ya, dan bab 12 kali, 2 bab itu, sekitar 5-6 tahun lalu. Ya. Kalau Confession mungkin sudah pernah baca dua kali atau 2 kali lebih. Tapi kalau Kota Allah ini baru pernah baca bab 11 dan bab 12. Ya. Tapi dengan siapkan bahan ini, cari mengerti latar belakang ini, ya makin menarik ini. Dan ini mungkin lebih menarik dibanding pengakuan-pengakuan. Ya. Kalau kita mau mengerti perspektif perjalanan dunia ini, ya. Tapi kalau kita mau mengerti tentang pertobatan seorang, ya tentu lebih menarik pengakuan-pengakuan. Oke. Kita istirahat sebentar, 5 menit ya. Nanti kita lanjutkan.